Oke. Nah, oke, jadi Sabtu kita UTS ya. Kalian servernya menggunakan server FMIPA 19. Jadi nggak beda dengan KBF. Karena kalau UTS kan sekaligus tuh seluruh matematik A se-TPB. Kalau semua di TPB 19, pengalaman 2 tahun lalu nggak kuat servernya. Jadi nanti ada yang sebagian nggak bisa masuk, ada yang ini, itulah pokoknya problem. Jadi untuk UTS dan UAS itu untuk FTSL nanti pakai di TPB 19. Di FMIPA 19. Sebagian lagi ada yang di mesin Sipendi namanya ya. Sipendi itu sebenarnya superkomputernya FMIPA. Itu ekivalen dengan prosesornya, kalau diekuivalenkan dengan Core i7 itu ada 400 prosesor di sana. Cuma sayang ITB ini infrastrukturnya kurang disiapkan. Jadi superkomputernya itu memerlukan ruang yang sangat dingin, perlu saluran listrik yang sangat besar. Nah, itu belum siap, jadi mesin Sipendi hanya dijalankan kurang dari 10%, hanya jalan 27 prosesor dari 400. Udah 2 tahun jalan seperti itu, sayang sekali gitu. Jadi kalau beli alat yang gede biasanya pas ada turun dana dari Dikti atau apa, gede itu. Tapi kita kadang-kadang kurang sanggup maintenance-nya. Mahal. Oke, itu dulu. Jadi dibagi 3 server UTS ya. Dan FTSL selalu di FMIPA 19. Jangan lupa enroll, jangan lupa nyoba masuk supaya nggak masalah nanti waktu ujian. Oke, saya akan bahas yang di kotak-kotak dulu. Termasuk ini kotaknya harusnya biru. Nomor 1 mungkin terakhir aja ya, benar salahnya. Ini isiannya. Atau nggak apa-apa. Ini untuk memperkuat teori. Cepat aja. Kalian jawab aja yang udah tahu ya, biar cepat. Yang nggak tahu nanti bilang, gitu ya. Nanti saya jelaskan. Jika C anggota AB buka merupakan titik ekstrim fungsi F dan F kontinu pada AB dan memiliki turunan pada AB, maka F aksen C gimana? Ya, titik ekstrim maksimum. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Sama dengan 0 ya. Yang Iya, kalau ada yang nggak tahu, bilang ya, kalau nggak saya lewat langsung gitu, dianggap pada tahu. Nilai maksimum dari Fx sama dengan ya, apa ini nilai maksimum dari Fx sama dengan min mutlak X dicapai di X berapa? Bayangkan gambarnya aja. Harga mutlak X diminuskan. Jadi maksimumnya tercapai di 0. 0 ya. Yang nggak tahu bilang ya, karena saya lewat gitu. Kalau udah ada yang menjawab benar, saya anggap yang lainnya tahu. Tapi kalau ternyata nggak tahu, tolong mengiterap, minta dijelaskan gitu. Yang merupakan titik apa? Singular. Singular ya. Singular. Oke. Nggak usah dihitung, asal tahu grafiknya cepat gitu ya, tajam di 0 kan. Nah, jika F kontinu pada AB dan turunannya di C kecil 0 untuk setiap C pada AB, maka F mencapai nilai maksimum pada AB di X sama dengan berapa? Turunannya selalu kecil, F aksen C-nya kecil 0. Untuk setiap C pada AB. Artinya turunannya selalu kecil 0 nih. Iya, Pak. Turunannya kecil 0 artinya fungsinya monoton turun ya. Ini ingat, C-nya bukan satu titik, di semua titik ini. Biasanya F aksen X kecil 0 untuk setiap X itu ini
agak sedikit nipu kalimatnya. F aksen C kecil 0, setiap C pada AB sama aja, mau X, mau C gitu ya. Monoton turun terus berarti maksimumnya di A ya. Karena dari A sampai B fungsinya turun karena turunannya negatif. Jadi di A gitu ya. Jika F aksen sama dengan ini, maka F monoton naik pada, tinggal ngelihat tandanya aja ya, lewat aja ya. Tanda kapan dia positif dan turun kapan dia negatif. Titik ujung intervalnya boleh dimasukkan, boleh tidak. Saya usulkan sih tidak dimasukkan gitu. Takutnya ada soal isian kayak gini nanti. Nah, nanti kalau ternyata setelah diperiksa, setelah ujian, ujungnya kalian masukkan, tapi di solusi mesinnya nggak dimasukkan, lapor aja. Saya akan benarkan ujungnya masuk pun. Asal ujungnya itu masuk daerah definisi tentunya. Jika F aksen naik pada interval AC dan turun pada CB, maka F cekung ke apa? Ke bawah ya. Apa? Ke bawah ya, Pak. Hah? Kok nggak yakin? Apa? Cekung ke bawah, Pak. Sorry, ada kalimatnya dulu ya. Kalau gini nggak bisa dijawab. Pada AC dia cekung. Loh, kenapa? Kalimatnya saya salah baca. Jika F aksen naik pada interval AC dan turun pada interval CB, maka F cekung titik-titik pada AC. Pada AC Ke atas, Pak. ke atas ya. Cekung ke atas tuh turunan pertamanya monoton naik. Atau turunan keduanya positif. Dan cekung ke bawah pada CB. Karena monoton turun F aksennya. Oke, itu definisi kecekungan. Kemudian, turunan 2 dari sebuah fungsi ini, maka titik belok dari F adalah, kita tinggal periksa ini ya. Kita periksa tanda dari turunan 2. Titik pembuat nolnya 0 dan di 2. Kalau diperiksa di sebelah kiri 0, masukkan min sejuta gitu, negatif ya. Kalau saya nggak salah ngitung, di antara 0,2 masukkan aja 1. 1 juga negatif ya. Kemudian di kanan 2, masukkan 1000, dia positif. Titik beloknya adalah yang berubah kecekungan ya. Dari min ke plus ini. Di titik X sama dengan 2. X sama dengan 0 bukan titik belok. Ya. Jadi hati-hati, titik belok tuh bukan turunan 2-nya 0 ya. Tapi harus berubah tanda. Dari min ke plus atau plus ke min. Turunan 2-nya ya. Oke. Jika F aksen ini, maka F0 adalah apa lokal. Kembali periksa tanda. Periksa tanda. Tanda F aksen. Di titiknya 0 dan 2. Kemudian di kiri 0. Ini min sejuta, ini negatif, jadi plus. Di antara 0, 2. Kalau diperiksa minus, di kanan 2 positif lagi. Jadi F0 di 0 adalah titik, ini plus min, berarti titik minimum ya. Minimum lokal. Karena berubah tandanya, turunan pertamanya dari plus ke min. Salah, maksimum lokal ya. Dari plus ke min. Sorry. Dari plus ke min berarti fungsinya naik dulu, kemudian turun. Turunan pertamanya positif ke negatif. Jadi titik maksimum lokal. Dan F2 adalah dari min berubah plus.
Jadi fungsinya turun dulu kemudian naik. Jadi ini minimum. Jika X sama dengan C, kalau yang nggak ngerti jangan diam aja ya, nanya. Jangan sungkan nanya. Saya masih Jika bingung yang C, Pak. yang C, Iya, Pak. balik lagi yang C. Yang ini ya? Mana C? Ini? Iya, Pak. Ini. Kalau saya ganti gini. Ini X itu mungkin lebih nggak bingung ya. Ini coba kita baca. Jika F continue pada interval tutup AB, turunannya selalu lebih kecil negatif untuk semua titik antara AB. Kalau turunannya negatif apa coba? Saya periksa tanda dari F aksen ya. Sepanjang AB ini turunannya negatif terus. Turunan negatif artinya fungsinya apa? Turun, betul? Fungsinya turun. Saya gambar di sini ya, kehabisan tempat saya. Jadi sepanjang AB, kalau digambar fungsinya selalu turun. Sepanjang AB. Berarti mencapai nilai maksimumnya di mana? Pasti di A kan? Karena ini turun terus. Udah? Paham? Paham, Pak. Cuma tadi ini saya sempat juga keliru membaca ini. Saya pikir C-nya satu titik aja, di satu titik. Ternyata enggak nih, untuk setiap C di antara AB. Jadi semua titik di antara AB, turunannya negatif. Berarti turun terus. Udah paham? Paham, Pak. Oke, lanjut lagi. C, Pak. Jika X sama dengan C adalah titik ini dari F pada AB, dan F cekung ini pada AB, maka FC adalah nilai maksimum lokal. Nah, apa ini? Jika X sama C adalah titik apa? Kalau maksimum lokal, apa? Kalau maksimum lokal pasti kan dia titik ujung atau titik stasioner atau titik singular kan? Kalau grafiknya cekung, pasti bukan titik singular, nggak tajam pasti kan? Kalau cekung entah ke atas atau ke bawah, pasti nggak tajam. Jadi ini pasti titik Stasioner. stasioner ya, titik stasioner dari F. Dan F cekung kemana? Bawah. Ke bawah. Supaya dia jadi maksimum. Hah? Ke Coba lihat. bawah, Pak. Ini ada AB. Ini di C turunannya 0. Titik stasioner ya. Stasioner. Kalau dia cekung ke atas, maka ini jadi titik minimum lokal ya. Kalau dia cekung ke bawah, dia jadi maksimum lokal. Di soal dibilang FC nilai maksimum lokal, berarti harus cekung ke bawah. Gitu ya. Jadi direka-reka grafiknya gitu. Oke. Oke, lanjut. Luas persegi panjang dengan panjang X dan keliling 4 adalah persegi panjang dengan panjang X dan keliling 4. Bayangkan ini persegi panjang, panjangnya X, kelilingnya 4. Berarti ini kan X. Saya sebut dulu ini Y. Berarti 2X ditambah 2Y harus 4 kelilingnya itu. Maka ingin dan L. Bentar dulu. Luas persegi panjangnya L sama dengan X kali Y kan. Tapi diminta fungsi X saja. Berarti Y-nya kita eliminasi dari persamaan ini. Yaitu X kali Y-nya bisa kita hitung berapa.
dibagi 2 semua menjadi 2 min X dibagi 2 gitu ya. Kalau saya nggak salah ngitung dari sini. Y-nya. 2 min X, X ke sana, dibagi 2. Oke. Dengan daerah asal, apa? DL, ini bentar, kalimatnya kadang-kadang saya juga keliru. Luas persegi panjang dengan panjang X dan keliling 4 adalah, oke, udah selesai ini ya. Dengan daerah asal, DL. Pak, mau nanya, Pak. Hmm? Kok itu 2 kurang X-nya dibagi 2 lagi, Pak? Tapi dulu yang mana? Yang sama dengan Y-nya X kan, tadi, Pak. iya. Nanti dulu. Ya, panjangnya X gitu kan. Lebarnya saya sebut Y. Kelilingnya 4. Berarti X tambah Y harus 4 kan? Betul? Iya, Pak. Berarti Y-nya harusnya 2 kurang X doang kan, Pak? 2 kurangi X. Iya. 2 kurangi X doang. Betul. Salah ngitung saya ya. Oke. Gitu. Nah, gitu ya. Oke. Betul. Daerah definisinya apa? Daerah asalnya. Jadi daerah asalnya bayangkan X-nya paling kecil berapa, paling besar berapa? Kecil. X-nya paling kecil? 0. Harus lebih besar 0 ya. Harus lebih besar 0. Oke, paling besar berapa X-nya? Ada nggak batasannya? Atau hanya X besar 0 aja? Boleh berapa aja ya? X-nya 1000 juga X-nya boleh ya. Cuma Y-nya nanti kecil sekali. Berarti X besar 0. Udah gitu aja. Luas maksimum persegi panjang tersebut adalah, harus kita hitung deh. Saya nggak tempatnya kurang untuk ngitung ini. Coba kita hitung aja ya. Yang penting kalian tahu tahapannya ya, caranya. Oke, saya bawa sini ternyata panjang. Oke, sini taruh. Tadi persegi panjangnya dengan cepat aja ini X, Y. Kemudian luas sama dengan X kali Y. Tadi setelah dihitung X kali 2 min X gitu ya. Kalau nggak salah. X-nya besar 0. Luas maksimumnya berapa? Ya dicari dulu titik maksimumnya ya. Jadi L saya tulis sebagai 2X min X kuadrat. Cari titik stasioner. 2 min 2X. Kemudian L aksen sama 0. Jika 2 min 2X sama dengan 0. Atau diperoleh X-nya sama dengan 1. Nah, kita periksa titik ujung nggak ada. Titik singular nggak ada. Kita periksa di 1. X-nya harus lebih besar 0 tadi. Tanda L aksen. L aksen tandanya, tanda dari ini. Kalau setengah di sini positif ya. Plus. Kemudian di kanannya minus. Jadi kalau digambarkan grafik L-nya, tadinya naik, kemudian turun ya. Ini. Tapi nggak tajam, ininya nggak tajam karena punya turunan. Naik, turun. Ini titik, 1 titik maksimum lokal. Dan mengamati ini, pasti dia juga maksimum global. Karena ini udah turun terus. Nggak ada maksimum lagi di sebelah kanannya. Di kirinya ini naik, jadi nggak mungkin ada maksimum lagi di sebelah kiri 1. Jadi dia juga maksimum
Maksimum lah, kalau global tuh maksimum aja. Atau maksimum global. Kalau dibilang maksimum ya global maksudnya. Nah, luas maksimumnya adalah, luasnya berarti tinggal dihitung mana luasnya ini. 2x min x kuadrat, x-nya 1. 2 kali 1 min 1 kuadrat. Jadi 2 kali 1 min 1 kuadrat, jadi 1 luasnya. Gitu ya. Kalau nggak salah ngitung. Mau nanya Pak, Ya, yang tadi tuh kenapa ya Pak yang X-nya nggak punya batas atas? Soalnya kan kalau misalnya X tambah Y-nya sama dengan 2, harusnya X-nya lebih kecil dari 2 kan Pak, biar Y-nya nggak negatif. oh gitu. ya betul ya. Iya, X-nya nggak bisa 10 gitu ya. Kelilingnya kan 4. Betul, ini salah saya. Berarti harus lebih kecil dari 2 ya. Itu. Ini kalau 2, ini 2, Y-nya 0 kan. Harus lebih kecil dari 2. Oke, tapi nggak ada titik ujung ya. Nggak boleh 2. Kalau 2, Y-nya 0 nanti. Oke. Ya, tapi untung nggak masalah. 2. Ini harus di sini aja meriksanya. Gitu. Oke, betul. Lebih pintar FTSL dari saya. Oke. Oh ya, kalian secara rata-rata mungkin lebih pintar dari saya. Saya dulu TPB Matematika 1A dapat nilai C. Tapi menurut saya itu dosen saya yang salah. Kenapa salah? Dia karena ngejelasinnya satu-satu. Teorema dari buku teksnya, dulu buku teksnya lebih, yang lama lebih lebih murni isinya, matematik murni, jarang aplikasinya. Aduh, isinya kuliahnya satu-satu teorema limit dibuktikan, teorema jumlah kurang kali. Saya pikir kalau di universitas ujiannya yang bukti-bukti kayak gini, belajarnya bukti-bukti, nggak keluar satupun. Tapi ngitung teknis saya lama gitu, jadi ujian kerasa waktunya kurang, dapat nilai C. Tapi setelah tahu semester 2, dia kan nggak pernah keluar yang bukti-bukti teorema mah. Udah banyak latihan yang aplikasinya aja. Oke, jadi semester 2 mah udah dapet A gitu ya. Udah. Gitu. Ini dosennya nggak bilang, makanya saya tiap kali kuliah sekarang bilang, ini bukti-bukti nggak akan keluar. Satu pun hampir nggak akan keluar. Meskipun beberapa saya buktikan untuk kita belajar ya, bahwa sebenarnya rumus-rumus itu semua ada buktinya. Oke, lanjut. Jika fungsi f titik-titik pada AB dan titik-titik pada AB, maka terdapat C sehingga, ini teorema nilai rata-rata ya, turunan. Jadi fungsinya harus apa? Di interval tutupnya. Apa? Yang di interval tutup, yang di interval tertutup kontinu, yang di interval terbuka diferensiable. Harus kontinu, di interval bukanya ada ya, dan F aksennya ada di semua titik pada interval bukanya. Oke. Jika turunan dua buah fungsi sama, maka terdapat konstanta sehingga, nah ini yang kemarin udah saya tegaskan bahwa anti turunan itu tunggal, artinya fungsi semula, fungsi asalnya haruslah berbeda dengan sebesar konstanta. Boleh G sama F tambah konstanta, boleh F sama G tambah konstanta. Karena konstanta ini bisa positif, bisa negatif. Oke, itu nomor 1 ya. Lanjut. Nomor 2. Saya kotakin 2. Kenapa banyak-banyak 2 ya? Ya udah biarin lah. Diberikan grafik fungsi dengan daerah asal berupa interval tutup di bawah ini. Tentukan titik kritis, nilai minimum, dan nilai maksimum dari fungsi yang digambarkan pada grafik tersebut. Titik kritisnya yang B dulu. Di titik berapa aja? Coba disebutkan.
Titik kritis. Ingat titik kritis itu ujung stasioner singular. Jadi berapa? -1 ya. 2 titik ujungnya. Titik stasionernya ini di X sama dengan 0. Turunannya ini mendatar. Titik singularnya di sini. X sama 1. Ini tajam ya. Yang ini menghadap sini. Sininya tajam. Jadi kalau ini cekungnya ke atas, ini terus berubah cekungnya ke bawah, ini tajam. Oke. Kemudian nilai minimum, ya gampang lah, yang paling kecil aja ya. Nilai minimum -1 ya. Jangan 0. Terjadi di X sama 0, nilai minimumnya -1. Nilai maksimum, ini 1. Nilai Y-nya. Yang D, dilewat aja. Kecuali kalian nanti balik lagi mau nanya kalau nggak bisa. Biar cepat. Ini apa pertanyaannya? Tentukan semua titik kritis nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi berikut dalam interval tutup yang diberikan. Oh, sama aja. Cuma sekarang diberikannya dalam bentuk aturan fungsi. Cari titik maksimum dan minimum ya. Aduh, lupa. Nilai maksimum dan nilai maksimum dari fungsi. Oke. Nyari nilai maksimum dan minimum. Saya tulis nih. Paksa. Nggak akan cukup nulis di sini. Oke, sambil kalian meriksa ya. Apa yang saya kerjakan. Oke, ada mutlak. Kita buka mutlaknya. Jadi, HX sama dengan mutlak X min 4 kalau dibuka menjadi penyebab nolnya di 4 min X min 4 kalau X-nya kecil sama dengan 4. X min 4 langsung kalau X-nya besar 4. Ini 9/2 berarti 4,5. Oke, ini interval yang kita lihat ya. Jadi akan jadi minus ini. Saya taruh di depan minusnya. X min 4. Kalau X-nya kurang sama dengan 4, tapi harus lebih besar 1 karena ini syarat ini. X lebih kecil sama dengan 4. Yang satu lagi menjadi apa? Langsung X kali X min 4. Kalau mulai 4, X-nya kecil sama dengan 9/2, saya tulis 4,5 aja gitu ya. Oke. Ini saya sederhanakan sedikit. Supaya nuruninnya nanti enggak sebagai perkalian. Salah, ini ada X ya. Gitu ya. Tolong kalau salah ngitung. 1, X-nya lebih kecil 4, 4, X-nya lebih kecil 4,5. Nah, kita hitung turunannya. Turunannya turunan titik ujung dulu lah yang gampang. Mencari nilai maksimum minimum berarti cari semua titik kritisnya ya. Kemudian dibandingkan nilainya. Mau nyari lokal dulu boleh, tapi nggak perlu sebenarnya kalau nggak diperlukan. Titik ujung X sama dengan X, saya kasih nomor aja supaya nggak keliru. X-nya X sama dengan 1, X sama dengan 4,5 ya. Kemudian kita cari turunannya. Nah, di 4 ini kita agak berabe nih ya. Harus pakai definisi turunan. Untuk X yang kecil 4 dulu lah. HX-nya selalu sama dengan, sorry. Untuk yang 1 besar gitu ya. Jangan yang batas ya, karena turunan tuh kalau pas di perbatasan
Itu kan turunan tuh limit, harus pakai kiri kanan nanti. Tapi di antara 1 sampai 4, Hx-nya selalu min X kuadrat tambah 4X. Maka H aksen X-nya sama dengan min 2X ditambah 4. Kemudian saya cari H aksen X sama dengan 0 di mana? Min 2X tambah 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2 ya. Ada di sini enggak? Ada di sini ya. Jadi ini saya kasih nomor lagi. Ini X1, ini X2, ini X3. Oke. Kemudian saya yang gampang dulu, yang lebih besar dari 4. X lebih besar 4. Hx-nya aturannya adalah X kuadrat min 4X. H aksen X-nya sama dengan 2X min 4. Kemudian H aksen X sama dengan 0. Itu terjadi bila 2X min 4 sama 0. X-nya sama dengan 2. Nggak dipakai ya. Karena tadi kan ini daerahnya. Tidak dipakai. Tidak dipakai. Karena nggak lebih besar dari 4. Di 4 sendiri, coba kita lihat turunannya. Nah, di 4 itu saya kasih cara yang sebenarnya tidak valid 100%. Saya kasih yang valid 100% dulu. Di 4. Kita periksa. Apakah dia titik singular atau bukan gitu ya. Atau titik stasioner, nggak tahu. Coba kita hitung. Karena di 4 kita harus pakai turunan kiri kanan di batas. Turunan kiri di 4, limit H mendekati 0 kiri dari H4 tambah H, gitu kan definisinya min H4 dibagi H. Kita masukkan, kita lihat gini, H-nya 0 kiri, H-nya di sini. Berarti H-nya negatif ya, 0 dari kiri 0. H-nya kalau negatif ini berarti kurang dari 4. Kurang dari 4, pakai aturan yang ini. Jadi, min 4 ditambah H kuadrat ditambah 4 kali 4 ditambah H. Saya pakai aturan yang sini. Kalau di 4 sih, H4 ya betul-betul di 4. 4 berlaku, oh yang ini juga. Saya kurung min 4 kuadrat ditambah 4 kali 4. Kebetulan habis ya. Oke, dibagi H. Sama dengan, aduh panjang ya, mendekati 0. Ini berapa? Min 16 ditambah berapa sih itu? Minus lagi. Minus 4 kali 2, 8H. Minus H kuadrat ditambah 16 ditambah 4H. Minus, ini habis ya. 16 ditambah 16 dibagi H. Sama dengan lagi limit H mendekati 0 yang bisa dicoret. Ini habis dengan ini habis dengan ini. Ada dibagi H semuanya ya. Ini 8H dan 4H dihitung dulu. Minus 4H min H kuadrat dibagi H sama dengan limit H mendekati 0 kiri ya. Bagi H, min 4 min H. Sama dengan min 4 gitu ya. Oke. Itu dulu. Oke. Ini cara yang benar ya yang saya kerjakan. Cara yang nanti agak nggak benar tapi
untuk di tingkat 1 selalu akan benar gitu nanti benar lagi. Ini limit kanannya dulu menuju 0 kanan F4 tambah H min F4 dibagi H. Kita pakai aturan yang X kuadrat min 4X. X kuadrat min 4X. Limit H mendekati 0 plus X kuadrat sama 4X. Berapa? Minus plus. Minus 4X. Tadi F4 itu 0 kan ya? Karena 16 kurangi 16 bagi H. Ini kalian hitung sendiri berapa ya? Hitung dalam hati ini 16 ditambah 8H minus H kuadrat, tambah H kuadrat minus 16 minus 4H. 16-nya habis. Kemudian semua dapatnya 8. Enggak, dapatnya 4 juga ya. Dapatnya 4 ya. Oke. Nah, dengan demikian di 4 nggak punya turunan. Tidak ada. Jadi 4 titik singular. X sama 4 titik singular. Oke, jadi saya kumpulkan titik kritisnya. Titik kritis di jajar X1 sama dengan berapa tadi? 1, 4,5. 4,5 tadi titik stasionernya dapat berapa? 2 kalau nggak salah. Ini ya, 2. Dan titik singularnya dapat X4 sama dengan 4. Udah tinggal dihitung nilai fungsinya. Fx1 hitung sendiri ya. Fx2, Fx3, Fx4. Yang paling gede jadi maksimum, yang paling kecil dari minimum global. Nah, saya mau ngasih, siapa tahu keluar di ujian ya. Kalau matematik B saya nggak tahu soalnya. Kalau matematik A, kalau matematik B saya tim ujiannya. Jadi syukur saya bebas aja ngomongin ini. Nah, kalau di batas gini, ngitung turunan memang harus gini. Karena limit, kan limit itu di kiri 4 dan di kanan 4 beda. Tapi untuk turunan, kalian bisa aja gini. Ini aja turunkan. Min X kuadrat jadi min 2X tambah 4. Masukkan titik 4-nya. Di X sama dengan 4, masukkan jadi min 2 kali 4 tambah 4 jadi 4 kan? H aksennya sama dengan 4. Min 4, sorry. Min 2 kali 4 tambah 4. Dari yang ini, turunan kanannya, kalian turunkan aja menjadi 2X min 4. Di X sama dengan 4, hitung H aksennya sama dengan 2 kali 4 min 4, 4. Nah, gini. Oh, sorry, ini turunan kiri, ini turunan kanan. Jadi, turunannya nggak ada. Jadi, nggak usah ngitung limit kayak gini. Sebenarnya, prosedur diturunin kayak gini, itu tidak boleh. Kalau kalian dikasih fungsinya bukan yang ini, tapi yang spesial, diturunin gini nanti salah hasilnya. Beda dengan dihitung limit gini. Tapi itu akan terjadi kalau HX-nya saya buat khusus. Fungsinya akan aneh. Fungsinya kelihatan aneh. Sehingga kalau dihitung pakai cara turunan kayak gini, dia akan salah. Jadi sebenarnya prosedur ini tidak benar ya. Tetapi untuk TPB fungsinya dikasih yang bagus-bagus ya. Yang nggak bagus tuh misalkan Fx sama dengan 1 di semua bilangan irasional.
dan 0 di semua bilangan rasional. Nah, gambarnya udah nggak jelas gitu ya, irasional. 0 di irasional 1. Nanti kalau dihitung pakai cara definisi gini dengan cara ini, hasilnya akan beda. Yang benar yang bawah ya, definisi turunan. Tapi kalau untuk TPB, kalian kalau bukan ujian esai, tulis aja kayak gini ngitungnya. Cepet kan daripada ngitung limit-limit gini. Oke, itu tips aja. Jadi nggak ngabisin waktu di ngitung lewat definisi. Oke, sisanya sendiri ya, tinggal ngitung nilai fungsi. Masukkan ke nilai fungsi sesuai titik yang ada. Dapat maksimum minimumnya. Lanjut saya kalau nggak ada yang nanya. Betul. Tentukan interval kemonotonan dari fungsi-fungsi berikut standar ya. Coba sambil ngulang aja. Tentukan kemonotonan. Sambil yang belum hafal bisa sekarang hafal gitu ya. Interval kemonotonan. Berarti kemonotonan berhubungan ngujinya pakai turunan pertama. Saya nggak mau perkalian gini, susah. Jadi saya bikin menjadi 2x pangkat 3 min 3x kuadrat gitu ya. Turunannya 6x kuadrat min 6x. Baru difaktorkan lagi. X min 1 gitu ya. Tinggal periksa tanda F aksen. Penyebab nolnya di 0 dan di 1. Periksa kalau X-nya kecil dari 0 min 1 juta. Negatif, negatif jadi plus ya. Di kanan 1 X-nya 1 juta. Ini plus. Karena pangkatnya 1 semua, pasti ini periksa aja di setengah atau berapa. Gitu. Di setengah ini negatif, ini positif. Oke. Jadi, F monoton naik di minta hingga sampai 0. Boleh juga gini. Oke. Saya ini aja kalau berdasar turunan. Dan jangan digabung, ingat ya. Sendiri-sendiri kalau kemonotonan. Dan di 1, tak hingga. F monoton turun di 0,1. Gitu aja. Oke, standar. Tentukan. Saya lewat ini. Lewat turunan 2, ngujinya kayak barusan, harus pakai turunan 2 untuk kecekungan ya. Kok banyak bener saya yang biru, ya udahlah. Biarin. Tentukan semua titik kritis dari F, kemudian gunakan uji turunan pertama atau kedua untuk menentukan titik yang memberikan nilai maksimum lokal dan minimum lokal. Lewat aja ya, bisa ya? Halo? Siapa yang kira-kira nggak bisa, nomor 6? Nggak ada, lewat. Itu diturunin Saya, sekali Pak. aja, Pak. Hah? Dituruninnya sekali Saya aja, bisa, apa Pak. harus 2 kali? Turunin sekali aja, karena ini atau boleh pakai turunan pertama, boleh pakai turunan kedua. Saya sih cenderung kalau maksimum minimum atau kemonotonan pakai turunan pertama aja. Yang uji turunan kedua itu hanya untuk yang titik stasioner aja. Ya memang kebetulan di sini hanya ada titik stasioner aja. Mau pakai uji turunan kedua boleh, turunan pertama boleh. Oke, ya. Titik kritis itu ketika Y sama dengan 0. Titik kritis itu 3 macam. Titik ujung kalau ada. Titik yang turunannya nggak ada. Yang nggak ada tuh namanya titik singular. Dan titik yang turunannya 0 atau stasioner. 3 macam itu namanya titik kritis. Ya. Oke, Pak. Nomor 7. Males ngitung ini sendiri.
Tentukan, ini juga gampang. Tentukan jika ada nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi kalau maksimum maksudnya global ya. Minimum juga global kalau meskipun nggak ditulis globalnya. Dari fungsi-fungsi berikut pada daerah asalnya. Mau coba ini hitung lah ya. Coba sekali-kali ngitung. Karena ini intervalnya terbuka supaya paham kalau interval buka gimana itu. Maksimum, minimum. Kalau interval buka kan harus diamati ke arah-arah ujungnya gimana perilakunya. Siapa tahu macet kita juga gitu ya. Oke, saya cari titik stasioner karena saya kalau gini mencari sama aja titik-titik kritis. Nanti kalau nggak ada ujungnya ya kita periksa dulu yang lokal-lokalnya. Gitu ya. Baru menyimpulkan nanti yang global, maksimum dan minimumnya. F-aksennya 6 kali 4, 24, X pangkat 3, min 24, X pangkat 2, 48X. Kita faktorkan karena memeriksa tanda F-aksen nanti bisa keluar 24X ya. X kuadrat min X min 1 gitu. Ini bisa difaktor lagi enggak ya? Min 2, Pak. Hah? Oh, min 2. Min 2, Pak. Bisa difaktor lagi ya? Ini faktornya apa? B kuadrat min 4AC-nya berapa? B kuadratnya 1 min 4AC-nya 8. Oh, istimewa ini berapa? Berapa sama berapa? X min 2, X plus 1. X plus 1 ya. Karena B kuadrat min 4 AC-nya akarnya bulat. Pasti bisa difaktorkan dengan mudah. Oke, kita periksa tanda dari F-aksen ya. Titik ujung nggak ada, titik singular nggak ada. Tanda F-aksen X. Penyebab nolnya di 0. Sampai min 1 dulu. Urut ya. Min 1, 0, dan 2. Di kiri sekali min 1.000.000 negatif, negatif, negatif. Jadi min ya. Ini kalau pangkatnya 1 pasti berubah-ubah gitulah. Plus, kemudian min, plus. Asal yang pertama jangan salah menentukan tanda. Coba cek dulu di sini. 1 itu negatif, positif, positif. Jadi negatif. Oke, betul ya. Jadi titik saya sebut X1 sama dengan min 1 adalah minimum lokal. Karena fungsinya ini turunannya negatif berarti turun kemudian naik. Kemudian X2 sama dengan daripada nulis satu-satu gitu mendingan nulis titik minimum lokal gitu. Titik minimum lokal adalah X1 sama dengan min 1, X2 sama 2 juga minimum lokal. Titik maksimum lokal X3 sama dengan 0. Padahal pertanyaan soalnya jika ada ya nilai maksimum dan nilai minimum global. Oh, harus cari yang global. Nah, kalau udah gini bayangkan grafiknya. Sampai min 1 dia turun grafiknya, berarti grafiknya nggak usah pakai ini. Nggak usah pakai garis ini. Oh, perlu untuk min 1-nya. Min 1. Dia grafiknya turun, kemudian naik sampai 0 ya. Kemudian turun sampai 2. Kemudian naik lagi. Dan polinom itu nggak ada asimptotnya ya kalau polinom. Jadi pasti nggak ada maksimum global, betul?
Karena ini naik terus. Nggak ada asimtot. Kalau naik terus ada asimtot, masih mungkin ini jadi maksimum global. Kalau terjadi gini misalkan naiknya. Ini ada asimtotnya. Tapi polinom nggak punya asimtot. Kalau naik ke kanan ya naik terus ya. Ya nggak lurus ya, nggak lurus. Grafiknya nggak tahu cekungnya gimana, tapi naik terus. Ke kiri juga naik terus. Karena dari sini turun, dari kiri sampai -1. Berarti dia nggak ada maksimum global. Kemudian ini atau ini pasti titik minimum global. Iya betul, minimum global. Ya tinggal dihitung nilai fungsinya. F-1, kalau kita hitung ini -1 menjadi berapa ke fungsinya? 6, -1 ini jadi +8, ini -24, tambah 1. Berapa tah? 6 tambah 8, 14, 15, 24 dikurangi 15, -9. Kalau saya nggak salah ngitung, satu lagi F2. F2, aduh, sampai ngitungnya. 2. Males ngitungnya. X-nya keluarin dulu lah. X kuadrat, 6, berapa ini? Yang X kuadrat min 8X ditambah 24 ditambah 1. Jadi 2 ini 4. Ini 2 kali 2, 4 kali 6, 24. 2 kali 8, 16, min 16, tambah 24. 48 dikurangi 16, berapa tah? 8, 32 ya. Ini 32 kali 4. Wah, pokoknya lebih gede lah dari -9. 32 kali 4 berapa? 128 tambah 1, 129. Pak, itu 24-nya minus. Hah? 24-nya minus, Pak. Oh, minus. Wah, salah lagi. Jadi berapa tuh? Ini Ntar hasilnya habis. minus 63, Pak. Minus 63. Iya. Ya udah, minus 63. Berarti X sama dengan 2 titik minimum. Global ya maksudnya. Maksimum global nggak ada. Tidak ada titik maksimum. Begitu. Ya, jadi kalau intervalnya buka, kita agak berabe dikit. Harus melihat tren fungsinya. Ya. Kecenderungannya. Oke, begitu. Lagi. Ini bagus. Nomor 9. Loh. Oh, ini pertanyaannya. Misal F suatu fungsi yang memiliki turunan di mana? Saya kayaknya harus nyoret-nyoret kalau yang ini. Jadi saya crop dulu. Gitu. Kalau kalian ujian mah ngerjain cepet ya. Kalau sambil nerangin kan tuh lama tuh. Gini. Kita lihat pertanyaannya satu-satu. Tentukan interval kemonotonan dan kecekungan dari fungsi F. Kemonotonan dan kecekungan. Ini grafik turunannya. Jadi F naik di mana? F naik itu bila turunannya positif kan? Turunannya kapan positif? Kita lihat ini udah grafik F aksen ini. Di sini dia positif kan? Dari kiri sampai sini positif. Jadi diminta hingga sampai -1. Kemudian yang positif lagi. Ini nih grafik ini kapan positif? Ini karena ini udah grafik turunannya. Di sini ya sampai 2 ya. 0 sampai 2 dia selalu positif nilai F aksennya.
Hati-hati, bukan garis singgung dari ini ya. Ini udah F aksen, jadi nilai fungsinya positif. Nilai F aksennya. Bangor bisa. Mau nanya Pak, Ya, silakan. kemonotonan itu apa ya Pak? Kemonotonan. Coba dari kalimat aja. F monoton naik. Itu apa definisinya? Nah, balik nanya katanya ya. Grafiknya naik gitu Pak maksudnya. Bukan. Ya, kalau gambar grafiknya. Kalau secara hitungannya yaitu bila untuk X1 yang lebih kecil X2, tentunya ini harus di daerah definisi, yang mana aja asal di daerah definisi, berlaku untuk semua X-nya, menyebabkan nilai fungsi di X1 lebih kecil dari nilai fungsi di X2. Ya, kalau digambar, ini X1 kecil dari X2, maka nilai fungsi di X1 lebih rendah dari di X2. Berlaku untuk semua pasangan X1 dan X2 yang ada di daerah definisi. Kalau dia monoton naik. Berarti turunannya positif ya Pak? Iya, teoremanya ada. Saya perlihatkan kalau monoton naik gitu, misalkan gitu, nih turunannya positif terus. Monoton naik tuh bisa juga melengkungnya gitu. Ini kan garis singgungnya positif terus. Nggak peduli besarnya berapa, asal positif aja. Oke ya, alat ujinya itu. Monoton naik, turunan pertama positif. Jadi yang di sini ditanya tadi, tentukan daerah kemonotonan. Karena ini udah F aksennya, saya cari yang F aksennya positif. F aksen di sini positif kan? Betul? Ini di atas sumbu X. Jangan ngelihat garis singgung ya. Bukan ngelihat garis singgungnya, karena ini udah F aksen. Ngelihat nilai fungsi F aksen. Nilai fungsinya di sini positif. Berarti dari kiri min tak hingga sampai min 1 monoton naik. Ini yang positif lagi di sini. Sorry, ini positif juga. Jadi saya salah. Tak hingga ya. Nah, ini kan positif semua. Ya aksennya. F monoton turun di yang negatif min 1,0. Itu paham ya? Oke, jadi sambil ingat-ingat rumus. Terus Pak, dulu. Ya? Kalau ada yang kemiringannya 0 di satu titik itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau asal dia masuk daerah definisi, diikut sertakan boleh. Jadi ini saya nulisnya gini boleh. Kalau nanti di soal isian, di ujian, kuncinya menghendaki yang ini. Tapi kalian menjawabnya yang pakai siku, lapor aja. Nanti saya betulkan itu. Ya. Jadi untuk kemonotonan sama kecekungan, titik ujungnya boleh dimasukkan. Asal titik ujung ini masuk daerah definisi ya. Kalau nggak termasuk daerah definisi sih, nggak boleh dimasukkan. Kayak titik stasioner, kalau nggak masuk daerah definisi ya nggak diikutkan kan gitu, meskipun turunannya 0. Oke, nah tadi satu lagi kecekungannya sekarang. Cekungan apa? Alat ujinya. Alat ujinya. Definisinya dulu, pada lupa kayaknya. F cekung atas, definisinya apa? Sebuah fungsi disebut cekung ke atas bila apa? Turunan keduanya bukan sih Pak? Itu mah alat ujinya. Sebelum itu apa? Turunannya monoton naik ya? F aksennya monoton naik definisinya. Untuk menguji F aksen monoton naik gimana? Kayak yang tadi. Untuk menguji F. Kalau saya sebut H sama dengan F aksen.
Untuk menguji H monoton naik gimana? Ngitung H aksennya kan harus besar 0. H aksen nak lain adalah F double aksen. Jadi cekung ke atas itu nilai fungsi F aksennya monoton naik atau alat ujinya turunan 2-nya positif. Ini sama aja, naik berarti turunan si ini positif. Nah, jadi coba kita sekarang terapkan di grafik ini. Di mana F aksen monoton naik? F aksen monoton naik dari sini ke sini kan? Yang ini kan monoton turun, F aksennya nih, ingat ya. F aksennya. Sorry, saya nggak nyebut tadi cekung ke bawah kalau F aksennya monoton turun temennya. Nah, dari sini ke sini, si ini kan, ini si F aksen, kan monoton turun nih. Berarti F cekung bawah itu F aksennya monoton turun. Ya ini, dari min tak hingga sampai ini berapa X-nya? Min 3/5. Gitu ya. Belum, nanti sebelahnya belum. Atau kalau mau pakai ini, artinya apa? Saya punya grafik F aksen. F double aksen adalah kemiringan garis singgung dari F aksen ya. Ya, kemiringan garis singgung dari F aksen di sini gimana? Negatif kan? Negatif semua kan? Kemiringan garis singgungnya negatif, berarti cekung ke bawah. Ya. Jadi bisa melihat, saya tulis dua-duanya coba ini karena nggak ditulis yang satunya lagi. Cekung bawah itu F aksennya monoton turun, alat ujinya yang ekivalen dengan itu, F double aksennya kecil 0. Jadi terserah mau pakai yang mana, lihatnya. Karena saya udah tahu grafik F aksen, enakan ngelihat F aksennya monoton naik dan turun aja. Di sini monoton turun F aksennya. Berarti cekung ke bawah. Di sini F aksennya monoton naik dari sini nih. Ini kan naik tuh F aksennya sampai sini. Di sini nanti cekung atas. Dari sini turun lagi sampai sini. F aksennya turun. Cekung bawah lagi, nanti ini cekung atas lagi. Boleh juga pakai ini. Kita lihat garis singgung, ini turunan 2 adalah kemiringan garis singgung dari F aksen. Ini F aksen, kemiringan garis singgung ya ini. Negatif kan kemiringannya. Bisa juga dari situ. Cuma untuk yang soal ini enakan langsung pakai definisinya ini. Jadi cekung ke bawah di mana aja. Yaitu kalau turun di sini, kemudian di sini. Min 4/5 sampai 2. 4/5 sampai 2. F cekung atas di yang monoton naik dari min 3/5 sampai 4/5. Kemudian jangan digabung ya nulisnya. Monoton naik di 2 sampai tak hingga. Gitu ya. Oh, udah mau ujian harus udah nyecep definisinya. Udah harus nggak mikir lagi gitu. Kok nggak bisa ngehapus? Suka nggak? Bentar, ini hapus dulu. Oke. Kemudian, apa pertanyaannya? Tentukan titik ekstrim lokal dan titik ekstrim lokal dari F dan jenisnya. Ekstrim lokal.
Jadi nyari maksimum minimum lokal. Maksimum minimum lokal yaitu kita melihat perubahan tanda dari F aksen ya. Kalau berubah dari min ke plus, dia berarti minimum lokal. Kalau berubah dari plus ke min, berarti maksimum lokal. Naik, kemudian turun. Ya, tinggal perubahan tanda F aksen ya. Ini F aksen kapan berubah tanda? Lihat di sini. Ini dia positif, di sini negatif F aksen. Nilai fungsi F aksen ya. Ini di bawah sumbu X, dia negatif kan? Si F aksen tuh. Di sini positif, berarti ini titik. Coba kumpulkan dulu titik minimum lokal dan titik maksimum lokal. Kalau saya tandai ini, tanda F aksennya sampai sini. Ini sampai sini dulu. Dari sini sampai sini, dia tanda aksennya positif, grafiknya di atas sumbu X, di bawah sumbu X. Bukan ini, saya salah. Sampai sini ya. Itu min. Di sini sampai sini plus semua. Di sini plus juga. Nah, jadi ini. Plus, kemudian min. Berarti grafik F-nya naik, kemudian turun. Ini plus, grafik F-nya naik. Min, grafik F-nya turun. Berarti dia maksimum lokal ya. Di X sama dengan min 1. Kemudian berubah lagi di sini. Min plus, berarti grafik fungsi F-nya turun, kemudian naik. Minimum lokal. Di X sama dengan 0. Di 2 gimana? Plus, kemudian plus. Nggak berubah tanda. Bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal. Udah, ini aja. Paham? Pusing. Tentukan semua nilai C sehingga C, C berarti mencari titik beloknya ya. Mencari titik belok. Titik belok. Tadi titik belok adalah titik tempat berubah kecekungan. Ya. Kecekungannya berubah. Kecekungan berubah atau apa tadi? Tanda F double aksennya berubah. Ya. Tuh. Sebentar, pelan-pelan. Apa itu titik belok? Saya review dikit. Titik belok adalah titik tempat perubahan kecekungan. Nah, ngujinya gimana? Berarti kan kecekungan tadi ngujinya bisa F aksennya monoton naik atau turun, atau lewat turunan 2. Turunan 2. Tanda turunan 2. Gitu. Bisa dua-duanya ya. Sorry. Lewat ini dulu. Saya satu-satu dulu yang turunan 1. Tempat perubahan kecekungan berarti apa? F aksennya berubah dari naik jadi turun. Kenapa demikian? F aksen berubah kalau dari naik. Kalau F aksen naik kan berarti cekung atas. Kalau F aksen turun berarti cekung bawah. Tempat berubahnya titik belok. Atau bisa juga dari turun jadi naik. Kalau lewat definisi yang awal. Bisa juga lewat turunan 2. Kalau turunan 2, bisa tanda F double aksen. Kalau berubah jadi dari min ke plus, ini berarti kan turunan 2 negatif, ini cekung bawah, kemudian cekung atas. Cekung bawah, kemudian cekung atas. Nah, ini titik belok gitu ya. Kayak X pangkat 3. Atau berubah ini.
Di sini enak yang mana coba? Untuk soal ini enak pakai yang ini atau yang bawah? Nguji kecekungannya, titik beloknya. Yang apa? Yang A ya. Tinggal F aksen, karena F aksennya udah tahu. Tinggal yang berubah dari naik jadi turun atau turun dari jadi naik. Kita lihat ini. Turun kan ini turun terus tuh F aksennya. Kemudian F aksennya naik. Ah, ini titik belok nih. X sama dengan min 3/5. Saya tandain aja ya, nggak saya tulis. Ini titik belok. Karena berubah F aksennya dari turun, F aksennya nih. Tinggal lihat grafiknya aja, turun, naik. Kemudian turun lagi. Ini titik belok juga. Kemudian turun, naik lagi. Ini titik belok juga. Gitu ya. Ada 3 titik beloknya. Nanti kalau kalian nguji, kok titik minimum lokal bisa jadi titik belok juga? Bisa ya. Lepaskan itu. Minimum lokal, maksimum lokal, titiknya dapatnya ini. Titik belok dapatnya ini. Bahwa ada titik yang sama, titik minimum lokal juga titik belok, nggak apa-apa ya. Oke, ya. Oke, begitu. Moga-moga teorinya ketangkep. Habis saya. Ada masihan, aduh. Lanjut lagi. Ini saya kerjakan yang A, kalian yang B ya. Next. Hapus. Paste. Tulisan grafik Y sama F aksen yang diberikan. Skala grafik Fx-nya. Jadi ini grafik F aksennya diberikan. Gambarkan grafik Fx-nya dengan ketentuan grafik Fx melalui 3 titik ini. Ini harus saya perbesar karena ngegambar di sini ya, supaya jelas. Oke, saya gambar pakai warna merah. Melalui 3 titik ini, saya tandai dulu, pasti harus melalui 3 titik yang merah. Oke. Kita lihat. Saya ngegambarnya bertahap. Kemonotonannya dulu, nanti baru kecekungannya ya. Kemonotonannya dulu. Kita lihat. Ini turunan. Turunannya di sini positif. Ya, betul? Turunannya dari kiri sampai 0 positif. Ini nilai F aksennya nih. F aksennya positif. Berarti harus naik. Berarti grafiknya haruslah dari sini. Kan harus naik dan ke situ. Kecekungannya belum tahu. Jadi saya gambar lower layer aja grafiknya. Cekung, cembung gitu ya. Sebentar agak. Supaya lebih kelihatan ekstrim. Nggak tahu, pokoknya naik ini. Harus naik. Gambarnya harus naik. Grafiknya. Mau kalian gambar garis lurus juga boleh dulu ya. Nanti kecekungannya diperbaiki belakangan. Kemudian ini negatif sampai 2. Berarti harus sepanjang 0 sampai 2 harus turun F-nya. Nah, turunlah. Kenapa? Turunlah dia. Turun harus melalui ini. Turun. Nah, gitu ya. Kemudian dari 2 ke kanan, F aksennya ini positif di atas sumbu X. F aksen positif berarti grafik naik. Ini naik ke kanannya, nggak tahu di mana naiknya pokoknya. Nah, tinggal diperbaiki kecekungannya. Tadi cekung atas kalau F aksennya cekung atas itu F aksen. Saya pakai yang F aksen, nggak pakai turunan 2 ya. F aksennya monoton naik.
cekung bawah. F aksennya monoton turun. Kenapa pakai yang F aksen, nggak pakai F double aksen? Ya adanya grafik F aksen kok. Adanya grafik F aksen ya pakai F aksen. Cekung atas. Kita lihat ini. Dari sini sampai sini monoton turun F aksennya kan? Jadi dari kiri sampai 1 harus cekung ke bawah. Paham? Dari kiri sampai 1 F aksennya monoton turun. Ini grafik F aksennya monoton turun. Jadi harus cekung bawah. Kita perbaiki yang merah tadi. Jadi ini harus naik cekung bawah, ini turun cekung bawah. Saya perbaiki dulu sebagian itu. Ini saya hapus, gitu. Hapus. Tadi harus ganti warna lain, warna hijau aja. Harus naik cekung bawah. Gitu ya, melengkungnya ke bawah. Harus turun cekung bawah. Jadi agak bagus sedikit. Ini harus punya turunan di situ, jangan tajam. Turun cekung bawah. Maunya sih gitu tuh, gitu. Ya, maunya yang seperti itu. Oke. Sekarang dari 1 sampai kanan ini monoton naik si F aksennya. Berarti cekung atas terus. Dari mulai sini sampai ke kanan cekung atas terus. Di sini harus turun, di sini naik. Jadi saya perbaiki lagi yang ini. Sampai sini dulu. Ini harus cekung atas, tapi fungsinya monoton turun. Ya, saya gambar ini. Cekung atas, tapi monoton turun. Ini titik belok nanti. Karena ini tadi cekung bawah, yang ini yang sebelahnya cekung atas. Gitu ya. Kemudian di sini juga naik terus kan tadi. Ini harus cekung atas dan naik. Fungsinya naik, cekung atas. Hapus lagi ini. Harus naik ke kanan dan cekung atas. Cekung atas lah gitu. Begitu. Yang ini tuh harusnya agak bagus gitu tuh. Cekung bawah, cekung atas gitu. Harusnya ya. Nah, gambarnya agak bagus, jangan ini kan kayak mau putus gitu ya kalau yang saya gambar di situ. Nah, begitu. Lanjut. Kalau nggak ada yang nanya, saya bablas aja terus. Masih banyak yang saya kerjain. Di bawah ada, aduh masih ada lagi. Oke. Soal cerita modeling. Nanti ngitungnya sendiri ya sampai persamaan matematiknya aja ya. Kan nanti mencari maksimum lokal, minimum lokal, standar, turunan pertama, titik ujung, titik singular, nanti cari yang lokal-lokal dulu, terus setelah itu dicari yang maksimum atau yang minimum, tergantung pertanyaan soalnya. Tuh udah matematiknya persis mengulang-ulang itu. Oke. Suatu persegi panjang berada di atas sumbu X dan di bawah kurva ini. Ini sketchnya kalian harus bisa ya. Berangkat dari X kuadrat, diminuskan, itu berarti dicerminkan ke sumbu Y, ke sumbu X, kemudian ditambah 12. Saya langsung gambar aja ya. Ini grafiknya. Yes. Jelek tangannya. Ngikutin garis yang sudah ada. Kemudian ini juga grafiknya saya gambar dengan warna biru itu ya. 12 min X kuadrat. 12 min X kuadrat. Gitu ya. Ini Y sama dengan nggak mau ya, saya lebih senang fx gitu. Fx sama dengan 12 min X kuadrat. Puncaknya di 12 tentunya.
Nah, suatu persegi panjang berada di atas sumbu X, di bawah kurva ini. Salah satu sisi persegi panjang tersebut terletak pada sumbu X. Tentukan luas maksimumnya. Sisinya ada di sumbu X. Salah satunya. Jadi, pasti sisinya di sini ya. Di sumbu X. Dan pasti kita bikin simetri karena apa? Kurvanya aja simetri. Persegi panjang. Ah, itu. Ya. Ya, garis merahnya bisa lebih lebar lagi. Kalau lebih lebar, ini panjangnya, tingginya lebih rendah, gitu ya. Oke, itu di gambar umum aja sama saya. Tentukan luas maksimum persegi panjang tersebut. Nah, ini kan kita bisa mikirnya macam-macam kan. Bisa juga persegi panjangnya yang ini misalkan. Itu juga bisa. Atau yang ini, gitu. Nah, yang mana supaya luasnya maksimum gitu ya. Oke, itu saya hapus lagi yang hijau. Kita lihat. Rumuskan luas. Menentukan maksimum luas. Jadi, kita rumuskan luasnya. Nah, kalau begitu, saya ini namakan sisinya. Kalian jangan namakan ini X ya. Karena X di sini kan menyatakan jarak dari sumbu 0. Nanti konflik kalau ini dinamakan X lagi. Harus yang namakan X yang sini. Gitu. Oke, jadi saya misalkan ini panjangnya X. Panjangnya 2X ya ini. Min X. Jadi misal apa istilahnya mau nyebut ini titik ujung kanan persegi panjang itu. Ya. Misal persegi panjang seperti pada gambar gitu ya. Supaya nggak usah menjelaskan ini X adalah ujung kanan dari sisi bawahnya. Wah, udah susah kata-katanya. Pokoknya seperti pada gambar. Tingginya saya sebut apa adalah P itu misalkan ya. Nah, karena diminta luasnya maksimum, kita rumuskan luasnya. Luas persegi panjang L sama dengan panjangnya itu berarti 2X kan ya. Kali P gitu. Ya, karena ini X, ini XJ 2X kali P. Nah, kalau X-nya dirubah, P-nya ikut berubah. Gitu. Kalau X-nya saya rubah, P lebih panjang misalkan X-nya, P-nya lebih pendek. Jadi ini variabel, ini variabel. Kita nggak bisa mencari maksimum dari fungsi yang variabelnya 2. Nanti semester 2 baru bisa. Saat ini kita harus fungsinya variabelnya 1. Jadi harus dieliminasi. Di mana mengeliminasinya? Terserah ini L mau dinyatakan fungsi dari X atau dari P saja. Salah satu. Saya mau menyatakannya fungsi dari X saja. Nah, ini kita lihat. Ini titik ini. Ini titik X, P. Titik X, P harus ada di grafik ini. Jadi saya punya hubungan karena X, P di grafik Fx, saya punya hubungan ini. Waktu Y-nya sama dengan P, itunya sama dengan X gitu ya. Saat X-nya sama dengan ini X, Y-nya sama dengan P. Jadi saya punya hubungan, oh ya udah P-nya bisa dieliminasi, jadi luasnya 2X kali 12 min X kuadrat. Berapa X paling panjang? Yang mungkin sampai sini kan? Ya persegi panjangnya cuma segaris gitu ya. Tingginya 0. Jadi X-nya paling panjang kalau ini titik ujungnya berapa ya? Y-nya 0, X-nya berarti akar 12 ya.
2 kali 3. Ya, akar 12 saja dulu lah. Akar 12. Paling kecil di mana X-nya? 0. Kalau persegi panjangnya kayak gini. Y-nya paling tinggi, tapi X-nya 0 dia. Ya, nggak akan maksimum nanti pastinya. Kalau dihitung. Di sini nggak akan maksimum karena nanti luasnya 0. Di sini juga pasti nggak akan maksimum karena luasnya 0. Oh, langsung kelihatan dari L-nya juga. Kalau X-nya 0, ya nanti luasnya 0. Kalau akar 12, ya ini juga 0. Pasti nanti maksimum minimumnya nggak terjadi di, maksimumnya nggak terjadi di ujung. Udah, sisanya sendiri ya, standar lagi. Cari L aksen sama dengan 0, cari titik singular, cari titik ujung, periksa maksimum minimum lokalnya, atau langsung bandingkan nilainya juga bisa. Titik kritis, bandingkan nilai luasnya. Oke, ngebut lagi. Teorema nilai rata-rata turunan. 21. Tentukan apakah teorema nilai rata-rata untuk turunan berlaku pada fungsi dan interval berikut. Jika ya, carilah semua nilai C yang memenuhi teorema tersebut. Saya crop dulu ya. Oke. Kalau fungsinya kalian hafal, enak pakai fungsi, ngelihat punya turunan atau enggaknya. Kalau nggak hafal fungsinya atau nggak tahu, nggak kebayang fungsinya, ya harus dicari turunannya. Coba saya kalau pakai grafik dulu. Grafik ini GX sama dengan, kalau saya buka menjadi minusnya, penyebab nolnya di 1 ya. Kalau X-nya lebih kecil dari 1 itu kan ya. Tapi nanti harus disesuaikan dengan ini. Bentar. Ini aja dulu, buka dulu. X min 1 kalau X-nya besar dari 1. Gitu. Nah, karena ini maksimumnya 2, berarti harus X-nya besar dari 1, tapi kecil dari 2. Ini kecil dari 1, tapi harus lebih besar dari min 1. Ya. 1 ikut mana bebas. 1 mau ikut sini boleh, mau ikut sini juga boleh ya. 1 ini. Saya ikut yang sebelumnya. Oke. Syarat teorema nilai rata-rata berlaku, fungsinya harus kontinu di sini dan punya turunan di interval bukanya. Saya mau lihat grafiknya aja ini. Ini kan harga mutlak X digeser 1 ke kanan ya. Harga mutlak X itu kalian udah harus nyecep kayak gini, mutlak X. Digeser 1 ke kanan menjadi ini di 1. Mutlak X min 1. Mutlak X ini GX ya. Mutlak X min 1. Berlakunya hanya dari interval min 1. Ini 1, ini min 1 ya. Min 1 sampai 2. Oke, jadi grafiknya dari sini sampai sini. Nah, kita lihat. Di sini nggak punya turunan. Di 1 nggak punya turunan. Jadi teorema nilai rata-rata syaratnya dilanggar. Ya. Jadi C-nya nggak dijamin ada. Oke. Kalau nggak hafal grafiknya gimana? Pakai cara kayak saya tadi. Di 1 nih yang bahaya kan. Sorry. Lebih besar aja. Di 1 harusnya pakai turunan kiri kanan yang benar. Tapi fungsi ini boleh kalian hitungnya gini. Dari sini aja turunin untuk X kurang sama ini turunan kirinya. Ini F aksennya dulu yang itu. G aksen. Min 1 kan. Nah. G aksen kiri dari titik 1
titik 1 ini batasnya itu min 1 karena ini kebetulan konstan. Dari kanan G aksen sama dengan 1. G aksen pas batasnya ini di 1 dari kanan ya 1. Nah ini nggak punya turunan, beda. Turunan kiri dan turunan kanannya beda. Kalau nggak apal grafiknya, kalau apal grafiknya ya udah simpel. Di 1 nggak punya turunan dan 1 termasuk di interval ini. Jadi teorema nilai rata-rata tidak bisa dipenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi artinya C-nya bisa ada, bisa tidak. Gitu ya. Oke, jadi nggak usah ngitung saya C-nya. Nah, kalau memenuhi teorema nilai rata-rata, kayak yang ini memenuhi, ini nanti ya C-nya harus dicari, masukkan ke rumus. Yang ini lihat slide, maksudnya sudah saya kerjakan di slide yang soalnya mirip sekali, tinggal dicocokkan aja. Oke, nomor 25. Misalkan A dan B bilangan. Nah, ini mikirnya bareng-bareng ya. Kita mikirnya bareng-bareng. Wow, udah 433, cepat bener waktunya. Padahal saya ngebrobot aja kayak kereta api butut. Supaya bisa selesai tutorialnya. Kalau bisa selesai, besok mau libur boleh. Besok mau tanya soal boleh. Terserah kalian nanti. Kita rundingkan habis kuliah ini. Misalkan A dan B bilangan real. Ada interval A, B. Dengan menggunakan TRN, teorema nilai rata-rata, teorema nilai TNR, teorema nilai rata-rata. Bukan teorema rata-rata dong, teorema nilai rata-rata untuk turunan. Buktikan bahwa ini sama ini. Ingat teorema nilai rata-rata itu mengatakan F aksen C sama dengan FB min FA dibagi B min A. Jadi kalau untuk ini, kira-kira fungsinya apa ya? Fungsi yang terlibatnya apa? B dan A-nya jelas. Kuadrat ini. X, Pak. Nah, Fx-nya apa? Sekali lagi. Sin kuadrat X. Sin kuadrat X. Coba kita hitung aja, betul nggak? Ini turunan, ini kontinu jelas ya. Sin kontinu, sin kali sin ya kontinu. Turunannya selalu ada. Kenapa? Coba kita hitung aja. Pakai rantai, U kuadrat itu turunannya 2U kali U aksen. Jadi pakai rantai ya. 2 kali sin X kali turunan sin X. Min cos X, gitu kan? Min 2 Cos X sin... aja, Pak. Hah? Oh, Cos X aja nggak negatif. Cos X aja. Oh, kalau gitu nggak susah. Ke bawah saya. Turunan sin adalah cos. Nah, dia memenuhi teorema nilai rata-rata. F aksen ada pada interval buka AB-nya. Ininya F kontinu pada interval tutupnya. Fungsi sin kontinu seluruh real juga. Jadi menurut teorema nilai rata-rata turunan, menurut teorema nilai rata-rata turunan, kalau di ujian essay nanti nggak boleh disingkat gitu, saya nggak ngerti. Hari ini aja saya karena nulis ngerti, besok baca lagi sendiri juga bingung. Ada C sehingga apa? Kita membebek aja ke teoremanya yang ini. F aksen C sama dengan F B min F A dibagi B min A. F aksen C, ini F aksennya, jadi 2 sin C cos C sama dengan FB-nya apa? Sin kuadrat B dikurangi sin kuadrat A. Kalau satu huruf sebenarnya nggak usah dikurung kalau lebih dari satu huruf.
parameternya baru dikurung. Mau dikurung juga boleh. Gimana bisa sampai ke sini? Dua sin C cos C-nya berubah jadi sin 2C dulu, Pak. Ah, pintar. Ini menjadi sin 2C sama dengan Habis itu kita ambil nilai mutlak dua sisinya. ya per B min A. Ini ya kalau mau selangkah demi selangkah sin nggak usah, ngapain ini teh? Ya saya mau ya macam-macam lah nulisnya. Saya kepikirannya gini, sin kuadrat B dikurangi sin kuadrat A sama dengan B min A kali sin 2C ya. Nah, ini paling gede berapa? 1. Jadi lebih kecil sama dengan B min A ya. Paling kecil berapa? Ini. Kayaknya harus Min mutlak 1. dulu, Pak. Oh ya, Hah? min 1 bisa. Oh ya, bisa. Nggak jadi, Pak. Bisa. B min A. Nah, dari situ maka pakai mutlak ya. Rumusnya iya benar. Jadi sin kuadrat B min sin kuadrat A. Ini kan udah bentuk yang sama. B min A. Begitu. Sebenarnya nggak usah dimutlakin yang kanan kalau B-nya di kanan A. Ini dimutlakin nggak di atas. Nggak mau geser. Nggak mau geser. B min A-nya pakai mutlak. Oh, ini berarti soalnya B-nya boleh di kiri A, boleh di kanan A ya. Kalau B-nya pasti di kanan A, ini nggak usah dimutlakin. Karena dalamnya udah positif. Oke, sedikit tricky ini. Sisanya masih ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau masih mau ada yang bertanya. Nanti ini segera saya upload sore. Yang kemarin udah diupload semua. Supaya kalian bisa siapkan untuk UTS. Kemudian nanti sore, kalau nggak salah nanti malam, koordinator akan memposting di MS Team soal UTS tahun lalu. Nggak tahu dengan solusinya atau enggak. Tapi saya lagi males bikin solusinya. Kalau nggak ada solusinya ya kalian minimal dapat soal UTS tahun lalu. Untuk latihan. Oke. Hari ini saya rasa sekian dulu ya. Yang lain udah standar lah. Nah, kita rundingan dulu sebentar. Sebentar. Saya matiin dulu rekamannya.